Beliau melihat cahaya keluar dari gurunya Abu Abbas Al-Mursi di saat beliau sholat berjamaah. Kalau saja cahaya mursyid kita dikeluarkan oleh Allah, cahaya di dalam hatinya, tentu semua ruangan ini akan kalah dengan cahaya beliau. Dalam tafsir Qurtubi, wasirajam munira, cahaya yang menerangi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah nur para wali yang disimpan di dalam hatinya terkadang disaksikan oleh para muridnya? Contohnya Imam Asy-Syadzili, pendiri Thariqat Syadziliyah, beliau melihat cahaya keluar dari gurunya Abu Abbas Al-Mursi di saat beliau sholat berjamaah. Kalau saja cahaya mursyid kita dikeluarkan oleh Allah, cahaya di dalam hatinya, tentu semua ruangan ini akan kalah dengan cahaya beliau. Sehingga beliau, pendiri Thariqah Syadziliyah, tidak mampu melihat cahaya gurunya. Terlebih-lebih cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nuruz Zalam, wa rafa'ahu Abu Talib, tatkala Aminah lahir, Muhammad kecil diangkat oleh pamannya, lalu diberikan kepada Sayyidah Aminah binti Wahab. Fatabassama, Nabi Muhammad tersenyum di hadapan wajah ibunya. Pak Jupri lupa tadi belum dihormatin. Pak Jupri Ketua Ratib Seribe, beliau nggak mau, tapi Abuya cinta dengan beliau, dan kita harus mencintai siapapun yang dicintai Abuya kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad yang baru lahir itu, Bapak Ibu rahimakumullah, diangkat oleh ibunya Aminah binti Wahab. Fatabassama, senyum Nabi Muhammad. Fa kharaja min fammihi nurun ila ananis sama, dari senyum Nabi Muhammad keluarlah cahaya dari mulutnya yang menerangi langit. Maka Nabi Muhammad adalah cahaya. Dan kita zikir seperti ini, hadirin rahimakumullah, masuk thariqah, menjadi murid Abuya, ini adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada cahaya tanpa bergantung dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa ma'nan. Bahkan surga sendiri, jika tidak ada nur Muhammad, tidak akan pernah ada. Maka orang yang rajin membaca sholawat, surga selalu melebar. Saking rindunya dengan Nabi Muhammad dan senangnya surga mendengar nama Nabi Muhammad, dan puasnya surga nanti jika Nabi Muhammad membawa umatnya masuk ke dalam surga. Fama sami al-uzun kadzikri Muhammadi, tidak pernah ada yang paling membuat bahagia para malaikat dan kekasih-kekasih Allah terkecuali mendengar nama Nabi Muhammad. Jangankan malaikat, para wali Allah, Allah pun suka sekali dengan nama Muhammad. Bukankah di dalam hadis orang yang namanya Muhammad masuknya duluan, masuk ke surganya duluan? Kenapa?
karomatan linabiyhi, karena Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala senang dengan nama Muhammad. Jika ada dua nama Zaid, yang keduanya Muhammad Zaid, dan dua-duanya baik masuk surga, yang masuk surga duluan adalah Zaid yang pakai Muhammad. Yang kagak pakai Muhammad protes, kenapa ya Allah? Karomatan linabiyyika, untuk memuliakan nabimu. Tidak boleh ada orang yang masuk ke dalam surga lebih dulu tanpa nama itu diawali dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang namanya Muhammad masuk surganya duluan. Tapi yang jelas nggak mungkin ngeduluin Buya, karena di belakang para nabi nanti para mursyid. Mudah-mudahan Pak kita istiqomah ya Pak ya. Awas, jangan tanggung-tanggung. Kalau cinta sama guru jangan tanggung-tanggung, nggak sampai kemana-mana. Dan kita jangan pernah merasa lebih baik. Kalau saya sih jangan sama guru, sama sesama murid Buya aja nggak pernah kok. Saya sampai tadi ngobrol sama Tengku Ahmad. Oh, disuruh apa? Bukan disuruh, harus ngisi. Bukan berarti saya lebih pandai, pinter, demi Allah Pak. Kalau saya bisa nolak, saya nolak. Tapi kalau saya nolak, takut nyakitin hati Buya. Dan saya ini murid Buya, sama dengan Bapak. Ya kalau nggak gantian Bapak yang ceramah, saya duduk Pak. Betul Pak Jupri, malu. Cuma takut saya nggak dapat doa Buya. Kalau teman-teman saya lihat, misalnya kayak anak-anak MPTT Jakarta itu Hakim, Kamal, bagian masak, bagian nyuci piring. Saya sebenarnya mau bagian nyuci piring. Yang penting Buya seneng. Awas jangan ada pandangan bahwa saya bagaimana pandai, enggak, sama sekali tidak ada sedikit pun. Terhadap anak-anak Buya emang saya nggak malu. Mereka tawadu semua. Itu Tengku Abu Sukri, sedikit pun tidak. Wallahi demi Allah, saya datang ke sini ingin selamat dunia akhirat, ingin bareng-bareng dengan Buya. Hadirin ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, sehingga Fatimah ibunda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaf ya barohak, alangkah wanginya engkau hai anak kecil, ya min walad. Ya min walad itu saya ta'ajub dalam bahasa Arab, terkejut ibunya. Ganteng sekali kamu nak, wangi sekali kamu nak, wa ma aktsara barakatak, banyak sekali keberkahanmu nak. Itu Nabi Muhammad. Maka cahaya keluar, dan ada saksi sejarah seorang sahabat Rasulullah yang suka memuji Rasulullah dengan syair. Boleh memuji guru, memuji Rasul, pujilah setinggi-tingginya, jangan takut kufur. Da'mad da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta wahtakimi. Puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tanggung-tanggung, tinggi sekali. Tapi ada batasannya. Jangan seperti orang Nasrani yang memuji nabinya sampai Isa adalah ibnullah. Puji Nabi Muhammad setinggi-tingginya, tapi jangan sampai kamu memuji dia. Muhammad disebut anak Allah, na'udzubillahi min. Itu batasannya. Puji gurumu setinggi-tingginya, karena memang cara untuk sampai kepada wusul, dekat dengan Allah itu ya tadi harus memuji guru. Maka semua daripada ulama-ulama Thariqah kayak Abu Abbas Al-Mursi memuji Syekh Masis memuji Al-Busiri memuji Syekh Abu Madian, Imam Harawi memuji Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Athaillah memuji Imam Sadili. Lihat syairnya itu panjang-panjang. Kenapa? Karena ingin mendapatkan keberkahan dari gurunya, padahal gurunya nggak pengen dipuji, tapi kita yang ingin mendapatkan fuyudot dari guru. Ini yang disebut dengan sanad tarbiyah, sanad tinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ambataha nabatan hasana.
Wa ambataha nabatan hasana, menceritakan tentang Siti Maryam pertumbuhannya baik. Kenapa? Karena memang darah dan tanahnya baik. Jika kita menjadi murid yang baik dari seorang guru yang baik, wa ambataha nabatan hasana, dengan sanad talqin, maka kita akan menjadi murid yang baik. Bahkan murid yang namanya guru, Pak, ingin semuanya itu sampai murid-muridnya memiliki derajat yang sama, bahkan lebih dari gurunya. Itu namanya nabatan hasana. Carilah guru yang penuh dengan kasih sayang, dan carilah guru yang selalu mendoakan kita supaya kita lebih tinggi derajatnya, dan itu ada pada seorang mursyid. Seorang ulama berkata, yaitu Imam Ahmad Abil Husain Ar-Rifai, as-syafaqah 'alal ikhwan mimma yuqarribu ilallah. Setengah dari perkara yang membuat kita cepat sampai kepada Allah adalah syafaqah, kasih sayang dengan sesama teman. Mencintai orang yang dicintai guru, syafaqah, sesama teman, sesama kita seperti ini, itu salah satu kita cepat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak mungkin, Pak, kita robitoh ke guru ini bisa langsung tamakun kalau ada orang yang dicintai guru kita kemudian kita lepas, nggak bisa. Guru juga ruhaniyahnya akan menolak. As-syafaqah 'alal ikhwan mimma yuqarribu ilallah. Kalau sudah cinta dengan orang-orang yang dicintai guru, apa Pak? Nggak harus zikir banyak. Makanya orang, untuk sementara ya, orang kalau sudah cinta dengan orang yang dicintai gurunya, maka tetap dia akan mendapatkan cinta dengan gurunya. Nanti hatinya itu wa mala'ahu nuran fi qalbih. Dengan dia cinta terhadap orang yang dicintai gurunya, maka Allah akan mengisi cahaya di dalam hatinya. Baru kemudian di situ wa alhamahu dzikra, Allah akan ilhamkan kepada orang yang cinta kepada orang yang dicintai gurunya resep untuk menyebut nama Allah. Kalau ada muridin yang kemudian zikirnya turun, coba koreksi diri, jangan-jangan saya membenci orang yang dicintai guru saya. Ini untuk kita semua. Jadi belajar bahkan ya terhadap apa piaraan guru apapun, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayyul mu'mini afdol, mukmin yang paling hebat siapa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Paling utama, ahsanuhum khuluqa, balik lagi kepada akhlak. Maka dengan akhlak inilah Pak, kemudian orang menjadi tawadu, dan dengan tawadulah kemudian Allah akan memberi. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir. Orang-orang fakir itu orang yang nggak punya apa-apa, dia merendahkan dirinya. Kalau ada orang miskin sombong, maka siapapun tidak akan pernah memberikan sedekah kepada dia. Betul lah, betul. Ada orang minta-minta di jalan, pakai jas, pakai dasih, pakai jemnya mahal, pakai sepatu mengkilat, tapi minta-minta, dikasih gak Pak? Kenapa? Dia menampakkan kekayaan di hadapan kita. Kemudian ada orang yang memang cumpang-camping, gak punya apa-apa, rambutnya kusut, bajunya juga lecek, lalu dia minta-minta, hati kita renyuh. Begitu juga innamas shadaqatu lil fuqara. Kalau kita ingin diberikan oleh Allah kemuliaan, tampakkan kemiskinan di hadapan Allah. Ibtikar wazillah. Sebab begini Pak, nanti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Saikhon Bukhari Muslim, laulam tuznibu, hai sahabatku, kalau saja kamu semuanya tidak melakukan dosa, justru aku lebih takut. Kata Rasulullah, la khasitu alaikum mimma akbaru min dalika al ujbu.
Hai sahabat-sahabat, kalau kamu tidak berbuat dosa yang aku takutkan, ini bukan berarti perintah berbuat dosa. Ada kalanya orang setelah berbuat dosa rendah dirinya di hadapan Allah, jadi dan diangkat kewalian nama Allah. Kalau kamu tidak berbuat dosa sama sekali, yang aku khawatirkan kamu menjadi ujub. Dan kalau kamu sudah ujub, sekalipun ibadah kamu memenuhi alam dunia ini, Allah tidak akan pernah suka dengan orang yang ujub. Bukankah iblis ibadahnya lebih